Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zefa Adam Sandria dari SMA Negeri 102 Jakarta. Dan kali ini saya akan menanggapi video dari tim afirmasi dalam mosi. Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Dan kali ini saya akan sebagai tim oposisi. Di saat suatu bangsa atau negara terdapat praktik yang biasa kita kenal atau dengan dinasti politik, banyak pro dan kontra yang akan muncul. Dan salah satunya adalah mosi ini. Dalam mosi ini, Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Namun, hal ini bisa saja hanya dilihat dari sudut pandang satu sisi saja atau sudut pandang yang subjektif dibandingkan tanpa mempertimbangkan sudut pandang yang objektif. Maka dari itu, saya menyatakan tidak setuju dengan mosi. Sebelum lanjut ke argumen, saya ada beberapa hal yang harus saya definisikan terlebih dahulu. Yang pertama ada dinasti politik. Dinasti politik dalam mosi ini berarti adanya keterlibatan keluarga dalam dunia politik. Selanjutnya ada dampak baik ataupun dampak buruk. Dampak sendiri berarti suatu akibat dari suatu hal, baik itu secara konotasi yang baik ataupun secara konotasi yang buruk. Dan selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi dalam mosi ini merujuk pada praktik politik di mana kedaulatan ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Maka, untuk menunjuk pendapat saya yang tidak setuju dengan mosi, saya memiliki beberapa argumen. Yang pertama, stabilitas pemerintahan. Karena pemerintahan dapat tetap dalam kondisi stabil tanpa banyak perubahan visi misi dalam sebuah bangsa. Lewat keterlibatan keluarga dalam dunia politik, dalam pembangunan bangsa, pemerintah dapat tetap stabil karena komunikasi yang baik dengan pemerintahan sebelumnya. Sehingga terciptanya pembangunan bangsa yang maksimal karena tetap dalam satu jalur, sehingga dapat memaksimalkan pembangunan bangsa dengan waktu yang cepat. Seperti yang pernah kita tahu saat ini, di saat berganti pemerintahan atau berganti tidak jauh dari sektor pendidikan, di saat kita melakukan pergantian kabinet seperti menteri pendidikan, pastinya ada perubahan kebijakan, terutama kebijakan kurikulum. Hal itu juga pastinya membutuhkan penyesuaian dan juga waktu yang lebih lama untuk memaksimalkan pembangunan bangsa. Maka dari itu dengan satu misi dan tetap dalam satu jalur, ini membuktikan untuk tetap memaksimalkan pembangunan bangsa dengan waktu yang efisien. Dan selanjutnya yang kedua, memiliki akses relasi dan juga jaringan. Karena adanya keterlibatan keluarga sebelumnya, seseorang yang terjun ke dunia politik lewat praktik dinasti politik tentu saja sudah terpapar dunia politik sejak kecil. Sehingga saat dia masuk ke dunia politik, ia sudah memiliki akses relasi dan juga jaringan yang dapat menunjang pemerintahan saat itu ataupun menunjang dirinya lewat relasi dan juga jaringan yang ia sudah dapatkan sejak kecil. Ya, selanjutnya yang ketiga, tetap terjalinnya hubungan diplomatik dengan negara lain. Karena latar belakang dari keluarga yang ada sebelumnya di dunia politik sebelumnya pasti tetap ada nyata wujudnya. Jika ada suatu negara yang pemerintahannya atau bahkan pemimpinnya merupakan seseorang yang terjun ke dunia politik lewat dinasti politik yang sebelumnya sudah menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dan memiliki kesan yang baik, kemungkinan untuk tetap perjalanan hubungan diplomatik dengan negara tersebut pastinya sangatlah besar. Dan ini merupakan salah satu peluang yang besar untuk bangsa dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Dan yang keempat ada, demokrasi belum tentu mati lewat dinasti politik. Karena kalau kita lihat dengan sudut pandang yang objektif, tentu saja demokrasi yang direalisasikan dalam bentuk pemilihan umum, di mana hasil dari pemilihan umum tetap ada di tangan rakyat, yakni rakyat tetap berhak memilih siapapun yang menjadi pilihannya. Sehingga ini merupakan poin utama dari demokrasi, yakni kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga demokrasi belum tentu bisa mati lewat dinasti politik ini. Sehingga sekali lagi saya menyatakan tidak sependapat dengan mosi Dewan ini, percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak yang buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang objektif seperti stabilitas pemerintahan yang didukung dengan akses relasi dan juga jaringan, sehingga dapat memaksimalkan pembangunan bangsa hingga tetap terjalinnya hubungan diplomatik dengan negara lain, dan demokrasi belum tentu mati lewat dinasti politik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.